kita lagi di Situ Gede dan aku mau nyobain naik perahu keliling Situ Gede. Let's go. Dede, asik naik perahu, Sebagaimana dilansir priangantimurnews.com dari YouTube Aridwi, kisah terjadi Situ Gede terjadi berawal saat Raja Sumedang Prabu Dilaya ingin menyelesaikan kanuragannya. Ia pergi ke Mataram untuk menuntut ilmu agama bersama istrinya Raden Dewi Kondang dan anak buahnya turut serta atas permintaan sang ibu. Sesampainya di sana sang Prabu Dilaya berguru dengan Kiai Jiwaraga. Prabu Dilaya sangat cepat mempelajarinya dan sang guru kagum. Sang Prabu Dilaya dinikahkan oleh sang guru dengan putrinya yang cantik jelita bernama Dewi Cahaya Karembong sebagai istri keduanya. Bersamaan dengan itu sang Prabu Dilayan diminta untuk mencari ilmu lagi tentang Islam ke Tatar Sukapura. Dalam perjalanan meskipun pada awalnya kedua istri Prabu Dilaya baik-baik saja, tiba-tiba istri keduanya mulai mempertanyakan sang Prabu Dilaya. Karena setelah ia menikah ia pun bertanya kepada istri pertama sang Prabu Dilaya dan masalah mereka pun sama, yaitu sama-sama belum menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, meski sudah menikah 1 tahun lamanya. Ide dan itikat buruk pun mulai muncul di pikiran kedua istrinya ini. Pikiran akan datangnya istri ketiga setelah Prabu Dilaya menyelesaikan perguruannya di Tatar Sukapura membuat Nyai Raden Dewi Kondang Harpa dan Dewi Cahaya Karembong merencanakan pembunuhan sang Prabu Dilaya. Ketika Prabu Dilayan terlelap, kedua istri Prabu Dilaya menghujamkan keris di dadanya, dan dengan tanpa teriakan, tetapi kalimat asma Allah, Prabu Dilaya menghembuskan nafas terakhirnya. Kedua istrinya pun berencana menguburkan jenazahnya, setelah berjalan hingga tiba di suatu rawa-rawa. Ketika para pelayannya yang disuruh menggali selesai, mereka berdua pun dibunuh untuk menutupi jejak kedua istri Prabu Dilaya ini. Mereka dikuburkan bersama di rawa-rawa ini yang memang tersembunyi. Purnama telah berganti, namun tak ada kabar sang Raja Muda di Sumedang sejak ia pergi ke Mataram. Sang ibu yang khawatir pun mengutus adik sang Prabu Dilaya untuk menelusuri sang kakak. Hingga sampai di Tatar Sukapura, ia tidak bisa menemukan keberadaan maupun kabar sang kakak karena memang makamnya tersembunyi. Ketika hendak berniat pulang, adik sang Prabu Dilaya ini malah mengikuti sayembara melawan seekor singa, hingga menang dan akhirnya dinikahkan dengan putri penguasa daerah. Hal ini pun membuatnya lupa akan pulang ke Sumedang. Pada akhirnya, karena sang ibu masih mengharapkan pulang kedua anaknya, ia sendirilah pergi menelusuri jejak anaknya. Dari Mataram ia mengetahui bahwa kedua anaknya ini pergi ke Tatar Sukapura. Sepanjang perjalanan menuju ke Sukapura, ia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kedua anaknya dapat ditemukan. Dengan izin Allah, sesampainya di Sukapura ia berakhir di rawa-rawa tersembunyi tadi dan melihat cahaya yang memancar dari dalam gundukan tanah. Berdoa dan memohon petunjuk Allah, akhirnya didapatkanlah petunjuk bahwa di dalamnya ada jenazah Prabu Dilaya dan kedua pelayannya. Air mata sang ibu tak tertahankan, berurai deras ke tengah gundukan tanah tempat pewaris tahta Sumedang terkubur. Doa pun ia panjatkan agar terlindung makam putranya, maka air rawa di sekitar makam ini pun naik beberapa meter hingga menyisakan makam sebagai pulau di tengahnya. Ada bisikan kepada sang ibu untuk menancapkan tongkat yang dibawanya, hingga tumbuhlah pohon-pohonan rimbun di pulau itu. Pada saat akan pulang menyeberangi rawa yang sudah menjadi danau, ada 4 ekor ikan yang sang ibu beri nama Si Gendam, Si Kokol, Si Genjreng, dan Si Layung dan diberi tugas untuk menjaga makam sang Prabu dari tangan-tangan jahil yang mengganggunya. Ketika bertemu dengan 2 penduduk lokal saat hendak berangkat, sang ibu berpesan, "Mugi aranjen kersa titip anak kuring dipendem di Etanusa, jenenganana sembah dalam Prabu Dilaya. Wangku kaprabonan di Sumedang mugi kersa maliara anjena dinamian juru kunci kuncen, jeng kami merebeja saha anu hoyong padu beres. Nyekar ka anak kami oge anu palai naik pangkat atau hayang boga gawe kadinya. Agungna Allah cukang lantaranana suganti dinya." Yang artinya, semoga kalian bersedia untuk dititipi anak saya yang dimakamkan di pulau itu. Namanya sembah dalam Prabu Dilaya, yang memegang tampuk keprabuan di Sumedang. Semoga kalian bersedia untuk memeliharanya. Dan saya memberitahukan kepada siapapun yang berselisih ingin beres, atau naik pangkat juga ingin punya pekerjaan silakan nyekar ke sana. Agungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga syariatnya dari sana. Hingga saat ini, kawasan Situ Gede masih memiliki juru kunci. Dan konon katanya di kedalaman air Situ Gede memang terdapat ikan-ikan raksasa penjaga makam Eyang Prabu Dilaya. Oke, kita lagi jalan-jalan keliling Situ Gede. Yeay, mantap. Selesai. Asoy. Kita lagi di Situ Gede keliling-keliling pulaunya gede tadi tuh. Ada di belakang guys, pulaunya guys. Tadi kita keliling, seru banget guys. 10.000 seorang guys. Yeay, kalau kalian mampir ke Tasik jangan lupa main ke Situ Gede. Oke guys, bye.